Al-Qur'an. Oke. Apa makna maksud Al-Qur'an di sini? Di dalam hadis Bukhari ini tentu yang menjelaskannya adalah orang yang mensyarah hadis ini. Nah, ini kebetulan kitab Fathul Bari jilid 23. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Karena memang dikira saya tidak melintir. Nah, keterangannya ada di sini ya, biar kawan-kawan tidak salah paham. Makna firman Allah Ta'ala, dan kami berikan Zabur kepada Daud, seperti yang tadi saya bacakan, benar kaitannya di sini, yaitu ini penjelasannya. Bahwa Al-Quran di sini, boleh nggak satu poin saya di sini? Bukan Al-Quran yang kita kenal untuk umat ini. Nah, di sini ya, saya belum ke poin di sini. Jadi di mana ya? Dalam riwayat Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kiroah, membaca, bukan Al-Quran yang kita kenal untuk umat ini. Pembahasan ini dibahas di Qososul Anbiya, di kisah para nabi. Jadi kata kiroah ini maksudnya dia membaca firman Allah, membaca kalam Allah. Di sini jelas penjelasannya ya. Maksud dari hadis yang dibacakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan waktunya habis sih. Atau haleluya atau pero. Bang haleluya dulu aja. Bang haleluya dulu. Iya, jadi begini Ustadz Alif ya. Persoalannya kan ada kita menggunakan dalil yang tadi ditunjukkan saudara saya di Abu Bukhari 4344. Di sana jelas dikatakan ya, di sini dia apa? Dia membaca Al-Qur'an. Artinya si Daud kan sudah membaca Al-Qur'an. Maka pertanyaan kita tadi berarti bukan di zamannya Muhammad Al-Qur'an itu sudah ada. Terus bagaimana kamu menyanggah ini? Kalau sudah ada yang mengatakan dalil itu jelas bahwa Daud sudah membaca Al-Quran. Terus kamu coba mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan Al-Quran yang terdahulu. Terus Al-Quran ada berapa macam sih? Gitu loh. Kalau begitu tunjukkan aja Al-Quran yang dibaca Daud itu Al-Quran apa? Ya, supaya kita tahu gitu loh. Kalau cuma modal asumsi dan kamu mengelak dari dalil yang sudah kamu yakinin, repot urusannya gitu. Itu aja deh. Nanti tunjukkan aja Al-Quran apa sih kalau begitu yang dibacakan si Daud itu. Silakan teman-teman. Oke, ya. Jadi mereka mau membawa dalil dari Fathul Bari tadi ya, dari surah Al-Isra tadi. Mereka mau mengatakan bahwa di situ yang dibaca adalah sabur, ya. Nah, sementara tadi yang dikatakan di dalam hadits Bukhari nomor 4344, di situ dikatakan Al-Qur'an, ya. Kalau dikatakan Al-Qur'an ini adalah sabur, ya. Dari mana kesamaannya? Sementara kitab sabur itu adalah kitab sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Nah, sementara mereka sendiri tidak tahu apa itu esensi dari sabur, ya. Tapi mereka mau menyamakan antara Al-Quran dan Al-Sabur, ya kan? Nah, bisa dicari di mana Al-Quran atau Sabur ini disebut Al-Quran, ya. Di mana kata-katanya yang bisa menuju kepada Sabur ini adalah Al-Quran, ya. Kalau seperti itu, kenapa Taurat juga tidak disebut Al-Quran? Kenapa Injil juga tidak disebut Al-Quran? Kenapa cuma sabur yang disebut Al-Quran? Ya, jangan standar ganda di sini. Kalian tinggal tunjukkan dari mana kalian mendapatkan bahwa sabur itu sama dengan Al-Quran yang dibaca di dalam hadits Bukhari 4344 tadi. Ya, sementara di situ jelas Daud membaca Al-Quran, bukan Al-Sabur. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah lari ke sana kemari mengatakan bahwa yang dibaca itu adalah sabur, sementara yang ditunjukkan di situ adalah Al-Quran. Tunjukkan kesamaannya kalau memang kalian mau membawa hal itu. Tunjukkan dalilnya di mana, ya, sabur itu dikatakan Al-Quran. Seperti itu, silahkan. 1 menit lagi. Oh, oke. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa sabur itu adalah Al-Quran, ya harus konsisten juga dong mengatakan Taurat dan Injil juga Al-Quran, jangan cuma sabur, ya kan? Karena kan sabur juga termasuk dari kitab-kitab sebelumnya, sama dengan Taurat dan Injil yang adalah kitab-kitab sebelumnya. Jangan cuma pakai kata sabur yang diganti jadi Al-Quran. Taurat dan Injil juga diganti jadi Quran dong, ya kan?
Seperti itu. Silahkan ibahkan aja waktunya ke mereka. Iya, sedikit lagi, sedikit. Jangan sampai nanti kan kitab apa yang diimani oleh Islam? Taurat, Quran, Injil, Taurat. Apa? Taurat, Al-Quran, Injil, Al-Quran. Kan jadi lucu jadinya gitu loh. Iya kan? Iya. Ayolah, Iya, jujur-jujur jadi aja lah gini, kita. gini Om Alif. Gini Om Alif dan Bang Oke. Ali ya. Oke, Habis waktu waktunya. habis. Mohon diperhatikan Habis. ke kamera. Mohon diperhatikan HP Anda. Di sana saya sediakan timer ya. Ustadz Alif duluan, nanti sisakan saya secukupnya aja. Pakai aja duluan Ustadz Alif. Oke. Baik, terima kasih. Saya tadi menjelaskan, memaparkan hadis itu penjelasan dari Al-Quran mana, ayat berapa. Kok ya kawan-kawan nggak paham, nggak denger ya? Saya udah katakan, hadis itu jelas. Kalau saya buka nih ya, saya buka lagi ya, biar agak tambah kecerdasannya sedikit buat kawan-kawan Kristen ya dalam memahami Al-Quran. Semoga muka saya yang kelihatan. Oh, sayang sekali bukan. Ini Anda kan sedang membahas ini Bukhari 4344, oke? Nah, di sini dijelaskan tafsir Al-Qur'an. Ini berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an di surah Bani Israil tentang Jabur Daud, yaitu ayat 55. Makanya dibaca di sini. Ini hadisnya, hadis nabinya. Saya bacakan tadi, sudah saya bacakan hadisnya. Nah, bagaimana menjelaskan, memahami hadis Al-Qur'an, hadis ini ya, hadis Nabi ini dijelaskan. Kitab Bukhari penjelasannya namanya Kitab Fathul Bari. Nah, ini ada nih di sini namanya Kitab Fathul Bari. Kebetulan Fathul Barinya ada di laptop saya bacakan. Di sini ya, di sini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran adalah bentuk masdar. Jadi kata Al-Quran ini adalah bentuk masdar dari kata kiroah, bukan Al-Quran yang dikenal untuk umat ini. Pembahasan masalah ini ada kelebihan-kelebihan Nabi Daud alaihissalam di kisah para nabi nanti berikutnya. Nah, kalau Anda paksakan sebagaimana maksudnya wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam ketika dia hendak menaiki sesuatu, dia membaca firman Tuhan, firman Allah. Itu poinnya yang ada di kitab Jabur itu penjelasan Nabi kami itu begitu pemahamannya. Kalau Anda paksakan begitu, saya punya titipan pertanyaan buat saudara-saudara Kristen. Nanti kau di sini pun akan kelimpungan menjawabnya. Saya bacakan dulu ya. Maaf. Galatia 3:18 nih, dengarkan. Saya bacakan dalam kitab suci yang sebelumnya diketahui bahwa Allah membenarkan orang-orang ya, bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Loh, Injil yang mana? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Coba kau jelaskan nanti nih. Bukankah Injil itu adanya di zaman Yesus? Ini Abraham loh sudah terima Injil. Nah, silakan, selamat bernostalgia. Lanjut Ustaz Ali. Oke, jadi saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat narasi kitab saudara juga. Sebentar Bang Aziz. Tolong dibesarkan layar saya. Ken. Aduh, Ken. Parah sih Ken ini. Ya udah. Sekali lagi, apa yang disampaikan Ustadz Alif sangat clear bahwa kata bahasa Arab itu memiliki makna secara bahasa. Quran secara bahasa berasal dari kata qiraah, artinya bacaan atau Quranan. Maka kepada kitab-kitab terdahulu, Al-Quran juga menarasikan narasi yang sama. Al-Quran di satu waktu mengatakan Al-Quran, nama lainnya adalah Al-Kitab. Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah Al-Quran, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi dalam ayat yang lain, Allah menarasikan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa juga dengan kata Alkitab. Begitu juga Taurat yang diberikan kepada Musa dengan kata Alkitab. Jadi secara bahasa, kitab suci boleh dinamakan Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran, dan berbagai macam istilah yang telah Allah berikan nama dan gelar kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan terdahulu. Secara bahasa tidak ada yang masalah di situ, saudara-saudara. Malah yang menjadi masalah ketika kita kaji secara bahasa, Injil itu apa artinya? Apakah cocok dikatakan Injil telah ada pada masa Ibrahim? Karena secara bahasa Injil itu bukan sebuah bacaan. Coba Anda jelaskan itu arti Injil. Ken, jangan jauh dong. Saya mau buka data tadi. Ya, saya tadi ini beli apa sesuatu ya, sorry. Oke. Mungkin tadi Bang Alif bisa membantu. Tak apa-apa, nanti di sesi kedua ada bonus Beli nanti. rokok.
beli rokok aku guys. Sorry ya. Ya silakan. Oke. Udah. Jadi gini. Tadi Alif membawakan Galatia 3 ayat 18. Dia mengatakan Abraham sudah menerima Injil. Ya, terus Ali menanyakan apa arti Injil, ya. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik, ya. Kabar baik. Bahkan bukan cuma di zaman Abraham. Ya, saya kasih tahu, di zaman Adam pun sudah ada Injil, yang adalah nubuatan pertama kali tentang sang Injil, yaitu kabar baik itu, tentang keselamatan yang akan datang. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan ular. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Ya kan? Ini adalah nubuatan tentang sang Injil, yaitu kabar baik itu. Nah, kalau yang kalian kenal dengan kitab Injil, itu adalah kitab ingat-ingat tentang sang Injil. Ya, itu adalah kitab ingat-ingat tentang sang Injil, sang keselamatan itu. Ya, makanya di dalam Roma 1 ayat 1 sampai 3, di situ Paulus juga menyebutkan sang Injil yang hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Jadi framing kalian salah di sini ya. Nah, sementara kalau kalian mau mengatakan sabur itu sama dengan Al-Quran, kenapa Taurat juga tidak disebut Al-Quran? Injil kenapa tidak disebut Al-Quran? Itu kan kitab-kitab terdahulu juga sama dengan Al-Sabur. Ya kan, kenapa tidak disebut Al-Quran? Ya. Jadi framing kalian tentang Injil tadi saya sudah jawab ya. Karena Injil Evangelion itu adalah kabar baik. Tapi kalau nanti kamu bilang itu Jabur, ya jadi lucu. Makanya saya bilang, berapa ke kitab yang diimani oleh Islam? Taurat, Jabur, ya kan? Injil, Al-Quran. Jadi berubah dia. Berubahnya gimana? Taurat, Al-Quran, Injil, Al-Quran. Kan jadi lucu gitu loh. Lebih bagus jujur, oh iya haleluya, memang benar ini dalilnya, memang kami tidak sangkal, oh berarti kami salah, berarti memang Al-Quran sudah turun di zamannya Daud. Gitu aja kan gampang, tinggal kamu DM saya kapan dibaptis gitu loh. Oke, mantap. Tolong dong dibesarin layar saya, bro. Saya duluan ya, Ustaz Alif, izin. Ini Ali ya. Iya ya. Ya, tafadhol. Oke, pertanyaan yang sama kepada Nathan dan Hale. Injil apa yang dibaca oleh Ibrahim, dan kenapa tidak kalian katakan dalam kitab kalian kepada Taurat juga dengan kata Injil, kepada Zabur juga dengan kata Injil? Kalau memang Injil yang sama telah diturunkan atau menjadi sebuah kosakata yang diberikan kepada kitab-kitab yang lain. Sesimpel itu sebenarnya, tetapi karena kalian berpolemik ya kita mainkan saja. Dan satu yang saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara ya. Boleh nggak saya bertanya seperti ini ya? Kisah Para Rasul ayat 17, pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ada sebuah komentar menarik dalam ayat ini, saudara-saudara, yaitu pada komentar atau tafsir Yerusalem. Kutipan pada catatan ND tepatnya ya. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimanides. Jadi ternyata Paulus mengutip karya Epimanides untuk dijadikan ayat suci saudara. Siapa Epimanides, saudara-saudara? Kita bacakan. Epimanides adalah seorang penyair, filsuf, dan peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi yang semi mitologis. Ketika sedang mengembalakan domba, apa hubungannya nih, kok ada mirip-miripnya ya? Ketika dia mengembalakan domba, ayahnya dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus. Setelah itu dia disebutkan dibangkitkan dari tidur panjangnya dengan memiliki kemampuan meramal. Ternyata Alkitab Anda yang Anda katakan sebagai kitab suci terindikasi mengutip karya dukun penyembah pagan Yunani. Boleh nggak saya katakan?
bahwa kitab saudara lebih baik dinamakan sebuah karya dukun Yunani. Silakan, Ustadz Alif lanjutkan. 2 menit lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya mungkin gedein lagi ya di layarnya. Saya sudah jelaskan tadi, makanya kalau Anda maksa berpolemik kata itu, saya bilang tadi telah saya bilang ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Coba di mana, siapa yang memberitakan Injil kepada Abraham itu siapa? Dan bunyinya seperti apa? Ayatnya di mana gitu. Itu buktikan dulu, karena Anda paksakan di sini. Saya sudah sampaikan tadi penjelasannya, memaparkannya ya orang yang meriwayatkan hadis itu. Dan kelebihan Nabi Daud sudah disampaikan tadi. Ini saya bukakan ya, salah satu kitabnya lagi di Qasasul Anbiya, kisah para nabi, Nabi Daud diantaranya. Nih, biar tidak salah paham. Salah satu kelebihan Nabi Daud itu di sini banyak kisahnya, diantaranya dia melunakkan besi dan seterusnya, dan memiliki suara merdu. Nah, dan sungguh Abu Musa telah diberi seruling suara merdu milik keluarga Daud. Di sini juga di sini nih saya buktikan ya. Nih saya ajarin kawan-kawan membaca bahasa Arab biar paham. Nanti kalau mau nyerang muslim lagi, pahami dari sini gitu biar enak dan tidak kena malu gitu ya. Dimudahkan bagi Daud itu membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Di sini kalimatnya Al-Qur'an, membaca firman Tuhan dengan cepat, dengan mudah, dengan merdu. Di sini udah dijelaskan. Ini salah satu hadis penguatnya, penerangannya ya tentang Nabi Daud alaihissalam nih. Nih bunyinya ya. Kalimatnya langsung dimudahkan terhadap Nabi Daud. Nah, di sini terjemah aja ya. Nabi Daud alaihissalam diberi kemudahan dalam membaca kitab sucinya apabila dia memerintahkan agar keduanya dan seterusnya. Di sini apa? Al-Qur'an, membaca kitab suci, firman Tuhan, bacaan. Tolong jawab, memberitakan Injil kepada Abraham itu seperti apa? Di mana ayatnya, buktinya di mana? Tolong jelaskan. Ya, dari tadi maksa terus. Tolong jawab ya pertanyaan saya. Injil apa yang dibaca Abraham? Markus, Matius, Lukas atau Ya, Yohanes? apakah seorang host perlu menekankan untuk menjawab atau menanggapi? Ketika kalian tidak menanggapi, saya instruksi. Nggak perlu host, nanti kita syahadat nanti aja, kapan-kapan aja, jangan malam ini. Biar mereka dulu. Silakan, haleluya. Duluan. Iya, jadi saya tanggapin ya. Tenang aja, host. Ya, Kan sudah sangat jelas tadi ketika kalian bertanya apa sih arti Injil. Artinya itu kabar baik. Siapa sang sosok kabar baik itu? Adalah Yesus. Siapakah Yesus ini? Firman. Jadi mulai dari hukum Taurat pun firman itu sudah berlaku. Oke? Nah, sekarang justru saya tertarik loh. Kamu mengatakan adu polemik. Oke? Saya setuju nih. Kita adu mental kita mengambil keputusan dari polemik ini. Berani nggak kalian? Karena apa? Kekristenan tidak akan pernah sungkan, ya, karena kami dalam Kristen tidak pernah berteriak-teriak sesungguhnya Injil ini diturunkan kepada Yesus. Enggak ada. Tetapi kalau kalian jelas, selama kalian ini hampir 1400 tahun ya menyuarakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, Nah, sekarang berani nggak adu polemik kita? Berani nggak kalian mengatakan bahwa ternyata Al-Qur'an itu nggak diturunkan kepada Muhammad? Ayo. Nah, kalau kalian menantang kami bahwa ternyata Injil itu tidak hanya diutus dikabarkan ya pada zaman murid Yesus, nggak ada masalah buat kami. Ayo kita adu. Kalau kalian berani, mantap. Berani nggak kalian sekarang mengatakan nanti bahwa memang oke, kami akui haleluya bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad, tapi sudah ada di zaman Daud. Ayo, kalau berani adu polemik nggak masalah. Jawab aja pertanyaan. Kita uji mental siapa yang kuat. Jawab aja dulu pertanyaan. Kalau kamu sudah ngomong berarti kamu udah terguncang. Santai. Ya kan? Santai aja diboncengan. Jadi artinya apa? Karena kamu tidak mampu menjawab dan karena kamu memang sengaja untuk menyangkal hadis yang di Bukhari 4344 itu, ya kan, maka kamu mau cari remis nggak akan bisa, gitu loh. Bahkan saya tadi gini tertarik loh, ada tadi yang bilang ketika dia buka Alkitab dia bilang, aduh ini hampir mirip-mirip. Nah, alhamdulillah kamu mulai nyadar kan bahwa ternyata ada yang plagiat di sini. Tapi nggak usah lah dulu langsung saya katakan siapa yang plagiat itu, oke? Ayo, Ya, saya tunggu oke. kamu. Berani nggak nanti? Silakan. Ya, oke. Jadi mereka masih mau mengejar tentang Injil ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 Yesus Kristus berkata seperti ini. Abraham sudah melihat tentang hariku dan dia berbahagia. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku telah ada sebelum Abraham ada, ya. Nah, kapan Abraham melihat harinya Yesus?
ketika dia mengorbankan Ishak untuk dikorbankan kepada Elohim, kepada Allah di dalam Kejadian 22, ya. Di situ ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, ketika dia mau menyembelih Ishak, Ishak digantikan dengan domba, dan itu adalah tipologi tentang pengorbanan Kristus Yesus, yang dia menggantikan manusia dari segala kutukan, ya. Dia menggantikan manusia. Nah, dari sini itu adalah sang Injil, ya, sang Injil yang diberitakan untuk Abraham. Ya, sudah saya katakan, Injil itu Evangelion, artinya kabar baik atau kabar gembira. Bahkan bukan cuma di zaman Abraham, di zaman Adam pun sudah ada. Ketika Elohim, Allah, itu menubuatkan tentang sang keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, ya, kepada Adam dan Hawa. Itu nubuatan pertama kali tentang sang Injil. Makanya saya kasih tadi di Roma 1 ayat 1 sampai 3 tentang sang Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sementara kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah kitab ingat-ingat tentang sang Injil. Ya, beda dengan tadi yang saya bukakan di buku Qori 4344, di situ dikatakan itu Al-Qur'an, ya. Kenapa kalian tidak gunakan Taurat juga jadi Al-Qur'an? Kenapa cuma Sabur yang jadi Al-Qur'an? Itu yang kami tekankan dari tadi. Silahkan. Ya, waktu habis. Ustadz Ali mau duluan, siapa dah? Oh, lagi jauh dari perangkat. Saya sambung ya. Silakan. Cobalah kawan-kawan, Bang. Ketika saya tanyakan, sudah diberitakan Injil kepada Abraham, di mana buktinya? Jangan malah membahas kemana-mana, malah ke Kejadian 22. Kejadian 22 itu ujian iman kepada Abraham. Itu nggak nyambung itu. Dan di situ pun Tuhan mengganti manusia itu, anaknya yang karena Abraham diuji, diganti menjadi seekor domba. Itu nggak nyambung dengan kisah Yesus. Kalau kalian malah domba diganti jadi manusia, nggak nyambung, nggak sesuai dengan keimanan Abraham, itu belas nggak nyambung sama sekali. Makanya tadi saya tanya, kalau Anda paksakan di situ, kami sudah menjelaskan tidak pakai asumsi. Ketika ada hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka di situ dijelaskan maksud dari kalimat itu kemana arahnya. Itu tentang membaca firman Tuhan. Karena dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, membaca. Apa di situ yang dibaca? Spesifik Al-Quran. Maksudnya apa yang dibaca Al-Qurannya? Firman Tuhan. Loh, firman Tuhan kemana yang diterima? Oleh Nabi Daud. Penerimanya yaitu disebut kitab Mazmur atau kitab Jabur di Al-Quran. Itu udah clear. Saya berapa kali sampaikan, tidak pakai asumsi, pakai data. Lah ini kawan Kristen malah Injil sudah diberitakan kepada Abraham, tetapi begitu dibacakan, di mana Abraham memberitakan Injil? Itu nggak ada. Tadi malah dikatakan Taurat juga Injil, itu semua juga Injil. Ya repot kau ini jadinya. Kalau gitu kisah pembantaian di dalam itu juga Injil dong. Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu. Injil juga kayak gitu. Repot nanti kalau kau samakan semua itu. Mana lagi di Ulangan 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang itu. Dan seterusnya. Apa itu juga mau dikatakan Injil? Kau bilang tadi semua dikatakan Injil. Nggak nyambung, makanya pemaparannya kawan. Saya sudah bilang tadi, Al-Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nabi Daud membacanya spesifik. Makanya ketika spesifik dikasih huruf alif lam sebelumnya, yaitu Al-Quran. Karena spesifik yang dibaca itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan apa di situ? Ya kitab Mazmur, kitab Jabur. Itu udah dijelaskan berkali-kali. Kami nggak asumsi, berdasarkan data dan pemaparan di hadis, diperkuat dengan hadis. Itu lanjut apa dulu Ustaz Ali, maaf waktunya kemakan. Iya. Waduh, yang menarik sekali Ustaz Alif, si Nathan mengakui bahwa ternyata Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab ingat-ingat tentang Injil. Kitab ingat-ingat katanya. Itu menarik sekali. Saya garis bawahi itu kata-kata itu. Saya ingat terus itu. Kitab ingat-ingat. Oke. Markus 1 ayat 1. Buka ya Nathan, nanti tolong dibahas ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ternyata permulaan Injil itu adalah Yesus Kristus.
kok tiba-tiba datang di masa Abraham? Atau salah ketik ini? Salah ingat-ingat mungkin ya Nathan? Karena kan kitab ingat-ingat tadi katanya. Kemudian coba bahas, tolong dibahas juga surat-surat Paulus yang terindikasi mengutip karya-karya dukun-dukun Yunani itu, para peramal dan filsuf penyembah pagan Yunani. Apa itu bisa dikatakan sebagai sebuah ayat suci? Oke, tadi menarik. Kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai kitab ingat-ingat Injil, lalu bagian lain dalam perjanjian baru Anda sebut apa, Nathan? Surat, 2, karya sastra, 3, berita, 4, karang-karang. Atau apa kira-kira nama yang tepat? Kalau ternyata yang berasal kepada 4 kitab induk Anda katakan sebagai kitab ingat-ingat, selain itu apa nama yang tepat kira-kira, Nathan? Sekalian indikasi bahwa ada ayat yang dikutip dari dukun Yunani penyembah pagan, itu bagaimana penjelasannya? Silakan dijawab. Oke. Ya, silakan Nathan atau Hale. Ya, Hale Nathan, dulu dah. silakan. Hale dulu. Nathan. Oh, oke. Ya, jadi si Ali ya mau membawa tentang Markus 1 ayat 1 tentang permulaan Injil, ya. Nah, dia mengatakan apakah Yesus Kristus sudah ada di zaman Abraham? Sudah saya katakan ya tadi ya. Di Yohanes 8 ayat 58, Yesus Kristus berkata seperti ini, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Ya, aku telah ada. Yesus Kristus sudah ada. Karena apa? Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, hakikatnya dia sudah ada. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 5 Yesus berkata, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada." Ya, sebelum dunia ada bahkan. Ya, memang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab ingat-ingat tentang Sang Injil. Ya, supaya apa? Supaya kita yang ada di zaman sekarang ini tahu tentang Sang Injil itu, tentang kabar gembira itu, yaitu keselamatan yang datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya Ibrani 10 ayat 1 juga dikatakan apa? Kitab Taurat hanyalah sebagai bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Roma 1 ayat 1 sampai 3 tentang Sang Injil yang hidup, ya. Jadi sudah jelas bahwa Sang Injil, Minum dulu, nggak apa-apa. Ya, digantikan ada teman yang lain. Ya, jadi saya sambung ya. Kayaknya kalian ini coba lari dari kenyataan loh. Katakan kalau kami masalah Injil tidak masalah karena Yesus sudah mengatakan dia ada sebelum Abraham pun sudah ada. Yang menjadi masalah kan kalian ini menolak kenyataan bahwa ternyata Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad, yaitu di zaman Daud. Ya, kemudian kamu tadi bicara tentang lari melompat kemana-mana ya kan, bicara domba jadi manusia nggak nyambung. Ya jelas nggak nyambung karena kamu nggak paham apa isi Alkitab. Ya, di sana banyak menggunakan kata perumpamaan. Justru yang tidak nyambung itu firman Allah. Ya, firman Allah kamu di Al-Quran itu ada pas sapi betina, ya kan, ada semut, ya kan, apalagi itu, ada jin. Itu baru nggak nyambung. Masa firman Allah ada sapi betina, ya kan? Jadi cobalah kamu itu fokus ya, supaya saya nanti nggak habis belajar dari kamu. Jangan sampai saya buka contoh Al-Furqan ayat 4 ya kan, bahwa memang Al-Quranmu itu adalah kebohongan, dongeng yang dibacakan tiap hari. Ya, itu ada di Al-Furqan ayat 4. Makanya jangan melebar kemana-mana dulu. Nanti saya buka semua jadinya Al-Quranmu, ya kan? Repot kita, karena apa? Yang satu ini aja kan tidak berani membuat suatu pernyataan. Oh iya, kami akuin bahwa Al-Quran sudah ada di zaman Daud, karena memang ada hadisnya. Lah kalau kami kan tidak menyangkal itu, karena Yesus sudah mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham, gak ada masalah bro. Maka tadi saya bilang saya tantang, ya polemik kamu, berani nggak? Kamu pun nggak berani, cuma kor-kor doang. Gimana sih? Ayo dong dijawab aja. Kalian akui tidak bahwa Al-Quran sudah ada di zaman Daud? Itu aja dulu. Ya, kalau nggak, kalau memang kamu bilang nggak terima, ya berarti oke, berarti hadismu tadi salah ya kan? Nanti kamu komplain lah kepada si pembuat hadis itu. Sederhana kok. Jadi nggak usah melebar-melebar dulu. Dijawab aja yang kami tanya itu, fokus, ya kan?
Kalau memang di zamannya si Daud sudah ada Al-Quran, lalu kau bilang itu bukan Al-Quran di zaman Muhammad, lalu Al-Quran mana lagi tuh? Jangan lagi sampai saya buka lagi nanti di Al-Quranmu bahwa Al-Quran itu ada juga ayat Al-Furqan. Belum lagi saya buka nanti ada ayat Alkitab kitab dari sisi Allah, dari kanan Allah, dari samping Allah. Repot kamu nanti kalau saya bukain semua. Ya, fokus saja. Kalian akui tidak? Ya, hadis yang kita bacakan tadi bahwa si Daud sudah membaca Al-Quran terlebih dahulu, ternyata sebelum nabimu itu ada. Akuin aja Oke. gitu loh. Boleh. Ya. Udah. Waktu habis. Silakan Sadari, Bang Ali duluan. atau Bang Alif. Oh, nggak satu pun ditanggapi apa yang kita tanyakan ternyata ya. Udah lanjut aja saya Aneh dulu. memang. Oke, saya coba baca sekali lagi. Ini Bro Hale, tolonglah saya bilang berhati-hati bernarasi. Kita ini diskusi mencerdaskan loh, bukan untuk membuat orang itu menimbulkan kebencian dan kedengkian. Kalau kamu mempermasalahkan nama-nama Al-Quran, nanti saya repot lagi baca kitabmu. Masa kitabmu ada yang lagi ulangan? Masa ada yang lagi keluaran-keluaran? Mana yang lagi jadi-jadian, kejadian? Repot nanti, nggak boleh lah bahas kayak gitu. Itu nama-nama kitabmu juga lagi ulangan. Nah, belum lagi ya, saya bilang baca lagi nih ya, Galatia 3. Cobalah kawan-kawan resapilah kalimatnya. Saya pun resapi. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Di mana itu memberitakan Injil kepada Abraham itu seperti apa, di mana gitu loh. Coba jelaskan kawan-kawan. Jangan tadi ke Kejadian 22 konteksnya Abraham sedang mengorbankan Ishak, yang nggak nyambung. Orang Abraham lagi diuji keimanannya, diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Cobalah saya bilang, jelaskan di situ. Nah, sementara kami ketika menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, saya tidak keluar dari kaidah bahasa. Serius saya bilang. Makanya kalau Anda coba baca, cari ya, ketika kata qoro'a itu artinya telah membaca. Ya, qoro'u akan membaca, Quranan, bacaan. Nah, Nabi Daud membaca sesuatu yang spesifik, wahyu dari Tuhan. Yang dikitabkan itu namanya kitab Mazmur. Maka spesifik itulah disebut Al-Quran. Bukan lagi sedang membahas kitab Al-Quran di dalam Al-Quran, bukan. Kalau Al-Quran nanti ada nama-namanya lain lagi, Alkitab, Al-Furqan yang saya bilang tadi. Alkitab pun kalian kau jiplak ke biblosmu, itu repot pula nanti. Coba kau, ini aja saya nggak akan nanya jauh-jauh. Galatia 3 ayat 8, carikan di mana bahwa orang yang memberitakan Injil kepada Abraham itu siapa. Itu aja, saya tetap ada kalau suruh duluan gini nih waktunya. Oke, nggak apa-apa, mantap. Jadi indikasi bahwa sebuah kitab suci itu murni berasal dari firman Tuhan bisa dibuktikan dengan sebuah penelitian atau kritik teks. Ya udah, kita masuk ke kritik teks aja Hale. Kita mainkan malam ini. Tadi saya sudah mengangkat kepada kalian bahwa terindikasi salah satu dari isi dari surat Paulus ternyata mengambil karya sastra dukun Yunani, yaitu Epimanides. Itu nanti tolong dijawab itu, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Bahkan tidak hanya terindikasi mengambil karya Epimanides, juga mengambil karya dari Aratus, salah satu penyair penyembah berhala Yunani juga itu. Lalu saya ingin mengangkat satu lagi ayat ini kepada saudara-saudara. 2 Petrus ayat 2. Sorry, 2 sebentar, di mute dulu waktu Di pause saya. dulu. Di pause dulu, Di pause dulu waktunya dia cari data dulu. Oke, Pause. sebelum saya Iya. pause, saya tidak akan melupa untuk mengingatkan kalian bahwa kalian sebenarnya sudah lari dari topik jauh sekali, yang nggak tahu kenapa, tapi saya akan biarkan karena kalian tidak membiarkan saya untuk introduksi ya guys ya. Ini nanti dibaca semua Al-Quran, dibaca semua ayat Alkitab ini sampai besok kita di sini guys. Ya, karena nggak mau terima pernyataan teman-teman kita ini. Ya memang Udah dapat? dari tadi udah melebar, dapat? makanya saya bilang udah melebar kemana-mana. Nggak masalah, kita mainkan aja. Loh, saya pendebat nggak mau lompat-lompat seperti yang di pohon-pohon itu. Nggak Saya harus masalah. fokus satu gitu loh. Oh, masalah bagi saya karena saya itu energi saya terbuang-buang percuma toh.
lompat sana lompat sini. Ya kamu nggak Hostnya kurang net. Host ada yang bilang gini, hostnya kurang netral, ikut campur. Udah saya bilang saya nggak ikut campur, makanya udah melebar ini pesulap kuning. Jengkol, paham nggak sih? Nggak tahu dia kan. Sampai saya pun udah berteriak tadi kan. Ini udah melebar kemana-mana. Oke ya. Tinggal ngakuin aja kok ada. Justru ya kan? saya diem, makanya udah aku bilang tadi udah sampai kemana-mana. Dibilang lagi aku ikut campur. Sabar kan, sabar. Oke, besarkan layar saya. Padahal tinggal enak loh bilangnya. Oh, udah ada dalilnya. Oke. Besarkan layar saya kan. Siap. Oke, saudara-saudara, saya angkat satu lagi ayat ini kepada. Yalah. Sorry. Kok nggak itu sih? Ayo guys, yang di bawah cewek-cewek ganteng guys. Kok nggak bisa dibalik nih? Masih ori nih Bang Ali nih. Nggak bisa dibalik. Aduh. Jangan dulu dijalanin. Buka dulu, baru dibalik. Ken. Buka dulu, baru Tunggu dibalik. Oke, Nah, ya dikasih Kevin kompensasi waktu. lah ya. Nanti tolong Nathan sama Haleh 2 Petrus pasal 2 ayat 4 nih. Ini ada sebuah ayat yang menarik di sini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ketika kita kembali kepada kritik teks, ternyata kata neraka yang ada dalam kitab saudara itu bahasa Yunaninya berasal dari kata Tartaros. Siapa Tartaros? Ya, Tartarus ini ternyata adalah salah satu dari dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa pagan Yunani dinarasikan sebagai bahasa yang Anda imani sebagai alam neraka, alam pembalasan. Jadi ada dewa dalam mitologi Yunani, saudara-saudara. Siapa Tartaros? Nih, kita buka datanya. Tartaros. Aduh, habis waktunya. Oke, silakan Nathan atau Ali. Ini Tartaros nih, dewa Yunani guys. Udah lari kemana-mana ini, heran. Dewa Yunani. Makanya Silakan itu. Haleh. Back to Udah lari topic. kemana-mana Back ini to jauh. topic Padahal ini- aja. Jadi- Itu aja jadi ya, begini Bro. ya. Narasumber kredibel ini sebenarnya. Enggak, gini sebenarnya ketika Ustadz Alif sudah menjelaskan ada perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Bahasa Arab itu- Bukan giliran Sebentar. lu bicara ini. Enggak, dikit aja, Kok dikit sebentar? aja. Dikit aja. Bahasa Loh, Arab kok ngemis itu terus sih. ketika sudah Kok dijelaskan malah mental ngemis gimana ada nakirah, ada ma'rifah Aduh. untuk menjelaskan spesifik, Aduh. dan yang umum itu Ini menjelaskan Udah jawaban bisa yang nggak? gantian tuntas. lah. Om Ken Kalau udah bisa terguncang nggak bilang, netral? Udah lanjut lagi. Iya, Ini- netral. Oh ya udah silakan Nathan ayo. Atau Veronica, Vero silakan dulu ya. Veronica. Vero dulu ya. Ya, ya. Vero mau Nah, tanya iya, iya, nih Vero ke dulu. om Islam ya, ke om Islam berdua. Vero mau Siap. tanya nih, Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kapan dituliskan di Lauhul Mahfuz ya? Kapan dituliskan? Dan kemudian apakah butuh pendapat dari manusia ataukah itu pemikiran Allah sendiri? Artinya memang firman Allah sendiri tanpa campur tangan, tanpa adanya manusia di situ gitu, pendapat atau apalah dari manusia. Oke, lanjut Om Nathan, Om Haleh. Ya, Iya. benar nih jawab. Lanjut. Silakan giliran Haleh. saya kedengaran suaranya kan? Iya, jadi Terdengar. Veronica jangan mengharap kali nanti dijawab ya, karena ya begitu-begitu mereka ya. Jadi gini loh bro, kita fokus dulu ini. Sebenarnya berani nggak sih kalian ngambil keputusan padahal sudah ada dalilnya loh. Itu aja dulu. Kalau memang kalian menganggap dalil tadi itu salah, hadis itu ya, yang Abu Qari 4344 itu bilang aja itu salah. Nggak usah melebar-melebar kemana ke dewa-dewa. Ya kan, sampai nanti kau ke Dewa Molok. Dewa Molok itu tahu nggak kau, itu sapi betina. Sapi betina tahu kau nggak artinya itu Al-Baqarah. Jadi nggak usah ke sana dulu lah geng. Fokus dulu ini Al-Quranmu. Terus kamu tadi bicara ya bahwa Al-Quran itu murni firman Tuhan, firman Allah. Nah memang tadi awalnya pun ini yang kita bahas. Ketika Islam selalu menggaungkan bahwa Al-Quran itu ada firman Tuhan, firman Allah, ternyata di Al-Haqqah ayat 40 bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasul. Itu sebenarnya poin dari awal itu, ya.
Tapi kita dapat lagi ya poin yang kedua, masalah tentang Al-Quran yang ada di Abu Qari 4344. Jawab aja bro, ini salah apa tidak gitu loh. Kalau memang salah, stop, kita buka lagi tema baru. Kamu melebar kemana-mana. Udah saya bilang, saya diskusi nggak suka seperti yang di pohon itu, lompat-lompat gitu loh. Silakan Nathan. Aduh. Oke, jadi Ali udah melebar kemana-mana sampai ke neraka. Aduh, kita bahasnya apa? Alinya kemana Ali? Kalau mau bahas kritik teks juga ya, kalau mau bahas kritik teks di Al-Quran juga banyak banget loh. Jadi nantilah kita bahas itu lain waktu. Ini bukan temanya tentang kritik teks Ali ya. Aduh, lari kemana-mana. Oke, soal apa? Kisah Para Rasul 17 ayat 28 tentang keturunan Allah. Terus Ali mengatakan itu karya dari dukun Yunani ya. Aduh, kasihan. Kejadian 6 ayat 2, di situ juga ada kata anak-anak Allah yang merujuk kepada malaikat-malaikat jatuh. Itu kenapa nggak dipakai juga, Ali? Ya? Itu kenapa nggak dipakai juga kata anak-anak Allah itu? Ya, di kejadian itu loh. Jauh sebelum dukun Yunani itu ada. Ya. Bahkan sebelum Abraham ada pun, kenapa nggak dipakai itu? Jadi nggak usah melebar kemana-mana ya. Kita bahasnya apa, larinya kemana ya. Sementara di dalam hadits tadi ya, aduh berapa kali saya bilang kalau Sabur diganti jadi Al-Quran, Taurat kenapa nggak diganti jadi Injil? Jadi Al-Quran ya. Kenapa Injil juga nggak diganti jadi Al-Quran? Atau Nathan tunjukkan dulu hadis tadi. Mungkin mereka nggak lihat tadi. Stop dulu kenapanya. Mungkin mereka nggak lihat tadi Nah, itu. mereka udah lihat Jawab tadi. sambil jawab pertanyaanku, jawab ya. Ya, silahkan. Pertanyaan apa? Udah dijawab dari Masih ada tadi. 20 detik. Udah dijawab Masih ada dari tadi. waktunya itu. Justru kita menagih loh. Bilang aja, maaf lah, haleluya, kami selama ini mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Ternyata ada. Dia Bukhari 4344 sudah ada Al-Quran di zaman Daud. Selesai toh. Susah amat sih jadi orang jujur. Rekit yuk. Gini aja, ini kan waktu habis nih. Saya kasih kesempatan ya kawan Kristen nambah lagi 1 menit. Jelaskan pertanyaan saya. Injil yang diberitakan kepada Abraham itu yang mana, di mana? Itu tertulis di kitab suci orang-orang dahulu non Yahudi. Mana buktinya? Injil yang mana diberitakan kepada Abraham? Jelaskan. Dari tadi belum dijelaskan itu. Tadi sudah dijawab sama Om Nathan, Om Ali. Yang mana? Coba jelaskan coba. Om Nathan menjelaskan tipologi-tipologi yang terjadi di Perjanjian Lama adalah untuk Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Baru tersebut itu Abraham menjadi loh tempat itu, Injil Abraham itu tersebut. sebelum Perjanjian Lama loh. Nggak nyambung ini orang. Sejak kapan Abraham tahu Aduh, perjanjian lama? 5 kitab, iya, itu berada di Perjanjian Lama, itu di 5 kitab Musa. Sudah dijelaskan oleh Om Nathan, tipologi-tipologi yang terjadi itu menggambarkan bahkan dari udah. Nabi Adam ya, bahkan dari Nabi Adam itu ada nubuatan-nubuatan. Nah, Udah, disitulah ini nubuatan itu kabar baiknya. waktu saya nih, waktu Aduh Mas ya Om ini nggak mau menjawab, nggak mau menerima jawaban Iya. gimana sih? Iya, buktinya jelas, mana? kan? Saya bilang buktinya mana? Saya bilang saya kasih waktu buktinya buat ada di Kristen dulu, Muslim nggak apa-apa, Kejadian. jangan jalan dulu gitu loh. Saya ulang lagi kalimatnya nih. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Di mana itu? Orang yang memberitakan Injil Om kepada Nathan Abraham di kasih. mana? Om Nathan Kitab kasih suci ayatnya, lagi. Om Nathan. Oke Ken, besarkan lagi layar saya Ken. Ken, Saya minta data itu kok. Ken, besarin Ali Ken. iya ini ilmu mahal nih Ya. saudara-saudara. Biar dapat informasi baru ya. Seakan-akan saya mengarang-arang sendiri ketika saya katakan ada karya Epimanides di situ. Itu catatan Alkitabmu, Nathan. Para teologmu, para sarjana Bible yang menuliskan ada indikasi bahwa Paulus telah mengutip karya Epimanides, dukun Yunani itu, atau Atarus. Bahkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat keempat yang saya baru bacakan tadi, kata neraka yang kau kutip
dalam kitab sucimu dalam bahasa Yunaninya ternyata sekali lagi mengutip mitologi Yunani penyembah berhala, saudara. Tartaros berasal dari mitologi Yunani kuno. Tartatus diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Ada juga yang menyebutkannya sebagai neraka. Tartarus dipakai oleh dewa Zeus untuk mengurung sekaligus menghukum para perusak dan penjahat seperti Titan, Tantalus, dan lainnya. Ternyata neraka kalian adalah nerakanya Zeus. Adalah sebuah tempat, sebuah makhluk yang diciptakan Zeus untuk menghukum dewa-dewa jahat yang mengganggu manusia. Jadi, apakah ini ayat suci dari Tuhan Bani Israel yang menceritakan bahwa nerakanya itu ternyata ciptaan Zeus? Tolong dijawab. Kemudian ini saya kasih ilmu tambahan lagi, Nathan. Ini mahal sebenarnya ya. Dalam Lukas Oke, tadi Tartaros ya. Sekarang Lukas pasal 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tadi neraka berasal dari kata Tartatos. Sekarang alam maut. Alam maut berasal dari kata apa, Nathan? Dalam bahasa aslinya, tahu nggak, Nathan? Dari kata Hades. Alam maut berasal dari kata Hades, Nathan. Hades siapa? Hades sekali lagi adalah putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dia bersama saudara-saudaranya mengalahkan para Titan. Sekali lagi, narasi-narasi yang dipakai dalam kitab saudara adalah dewa-dewa Yunani. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya kenapa dari Kristen berbicara ketika Alif? Karena Alif yang menyuruh ya untuk menjawab 1 menit. Begitu ya teman-teman. Bukan direcokin. Silakan Nathan atau Haleluya Veronica. Oke, Saya dulu ya, makin kemana-mana, makin Sebentar jauh Nathan, lagi. saya dulu Nathan. Ya, silakan. Saya luruskan dulu ini supaya nggak melebar kemana-mana loh. Kamu bawa referensi dari luar, ya, dan kamu mengatakan indikasi tentang bicara tentang Zeus. Bro, kami itu gunakan ya data yang valid aja, Al-Quran, Alkitab. Nanti saya tarik juga loh, ya. Alkitab Dari yang saya baca sarjana-sarjana tadi. Islam juga ada mengatakan, sebentar, ya, dari Syekh orang Iran, ya, ilmuwan orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Buka Nanti kamu datanya. terima nggak itu? Buka datanya. Ya, nanti dari YouTube pun bisa kau buka itu. Buka datanya. Jadi jangan tarik data-data yang tidak sesuai dengan diskusi ini. Loh, Ya, kalau kamu cari referensi yang tidak sah. Saya baca tafsiran Alkitab Sabda, bro. Bukan tafsir Muslim itu. Di mana pula ada tafsiran selalu mengatakan bicara Zeus? Kau jangan Waduh. ngadi-ngadi. Nanti saya Oke. lebih jago lagi framing loh. Oke. Ya? Oke. Iya, jangan melebar kemana-mana. Makanya saya bilang, saya pun bisa tunjukin data-data, tapi nggak mungkin itu kau percaya, toh? Ujungnya apa-apa. kita debat loh, jadi nggak bagus. Buka aja datanya Kok kalau ada. dipotong-potong ya waktu kita ya. Aduh. Bagi Iya, aku iya. nih, Silakan, ingat ya. Kemarin pun ini saya bilang sama si Korek, kalau kalian sih enak, mulut kalian, udah buka aja. Teman kau di luar sana sanggup nggak terima mental itu? Nanti teriak-teriak penistaan. Itu loh, kalau kau sih enak-enak aja. Jadi kalau kita diskusi, kau gunakan Alkitab nggak ada masalah. Gunakan Al-Quran nggak ada masalah. Tapi jangan kau bawa referensi yang nggak kita akuin gitu loh. Sedangkan si Kiamat saja menunjukkan data yang jelas dari tafsir. Sampai sekarang udah kalian lacak-lacak dia kan, mau kalian cari-cari. Jadi fair dong diskusinya, ya. Saya hanya meluruskan, jangan melebar kemana-mana. Ya itu aja. Silakan. Marah kali, jangan marah-marah. Ya, oke. Jadi ya makin kemana-mana ini. Nggak tahu mau bahasnya yang mana. Bahasnya dari awal tentang Al-Quran, jadinya ke neraka, ke alam maut. Aduh, ini makin kemana-mana ini ya. Makin jauh. Makin dari ujung barat ke ujung timur ini kira-kira ya. Oke, soal apa tadi ya? Soal Injil ya. Sudah saya katakan untuk Alif ya. Bahkan bukan cuma di zaman Abraham, tapi di zaman Adam juga sudah ada, Alif ya. Di Kejadian 3 ayat 15 tentang nubuatan pertama kali tentang Sang Injil, yaitu kabar baik, kabar gembira ya. Bukan cuma di zaman Abraham. Kenapa kamu nggak mau pakai di zaman Adam juga? Ya, lebih jauh lagi itu loh, Alif. Ya,
Jadi jangan cuma merujuk kepada satu ya. Nah, soal tipologi yang saya katakan tadi juga tentang Abraham. Kejadian berapa tadi Nathan? Ulang. Sorry. Kejadian 3 ayat 15. Tolonglah jangan dipotong-potong, kalian berbicara kami tidak potong. Ya. Ya saya pause. Jadi waktu habis? 1 menit 10 detik Silakan. lagi, silakan. Oke. Jadi ketika saya mengatakan tentang tipologi Abraham tadi yang mengorbankan Ishak, ya, itu benar-benar tipologi yang ditunjukkan untuk Yesus ketika dia menggantikan manusia. Dia untuk menanggung dosa, ya. Makanya di dalam Roma 5 ayat yang ke-19, karena ketidaktaatan satu orang semua orang jatuh ke dalam dosa, tetapi karena ketaatan satu orang semua orang jadi orang benar, ya. Karena apa? Karena satu orang yang menggantikan itu, semua orang menjadi orang benar. Jadi, tipologi tentang Abraham itu menujunya kepada Yesus. Ketika Yesus menggantikan kita sebagai manusia berdosa untuk menanggung kita, ya. Jadi nggak usah lah cuma lari ke Abraham aja. Kenapa nggak lari ke Adam? Yang dimana nubuatan pertama kali tentang sang Injil, Kejadian 3 ayat 15. Seperti itu. Silahkan. Vero tadi belum dijawab ya Om, pertanyaan Vero tadi. Nggak ada kabar Aduh, udah gembira habis di Kejadian 3:15, Nathan. Kamu ngutip ayat mana sih? Oke, saya harap jangan ada potong-memotong, biar jangan dipotong ya. Silakan untuk Bang Ali dan Alif. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kok tipu-tipu ini? Mana kabar gembira di situ? Saya mau ngecek bahasa Ibraninya, betul nggak kabar gembira itu Injil? Kacau kamu. Kok bohong ngutip ayat? Nggak apa-apa, jawab aja. Pakai aja waktu saya. Oke, ya. Mana? Jadi saya Mana katakan ya, kabar gembira di situ ya, itu tentang nubuatan sang keselamatan yang datang untuk menyelamatkan. Di situ. Mana? Siapa Coba. yang dinubuatkan itu? Tentang Mana? yang akan meremukkan kepala iblis, keturunan ular. Mana kabar Siapa gembira di di situ? Mana kabar gembira? Aduh, tipu-tipu kau. Kacau ini orang. Aduh, itu kan berbentuk nubuatan, Ali. Ingin mencari Itu berbentuk pembenaran nubuatan tentang sampai sang mengutip Injil. ayat yang Tentang tidak ada sang hubungannya keselamatan. dengan kata Injil. Mungkin gini Ustadz Ali, kabar gembiranya itu adalah aku akan mengadakan permusuhan. Jadi permusuhan itu suatu kabar gembira. Oh gitu. Ya itu kan bunyi ayatnya begitu. Planning. Lah ini Loh. ayatnya gimana? Makanya saya Kok framing? saya heran. Seingat saya ketika saya baca Kejadian nggak pernah ada kata-kata kabar gembira di situ. Saya penasaran apa dalam bahasa Ibraninya, betul nggak Angelion di situ dalam bahasa Ibrani atau Injil dalam bahasa Ibrani mungkin. Aduh, ini kok separah itu sih Nathan? Aduh, kalian berarti nggak ngerti tentang nubuatan ya. Makanya kalian, aduh. Saya kira kamu akan memberikan kata-kata Injil dalam Kejadian 3:15. Ternyata cuma susah lah cocokologi. ya kalau nggak ngerti tentang Cocokologi nubuatan. ternyata. Saya bicarakan tentang nubuatan. Udah ngaku aja kamu hanya bernarasi liar di sini. Udah lanjut Ustaz Alif. Oke. Jadi yang Iya. topik kita awal Saya- nggak bisa kalian jawab ya. Stop, Bang. stop, Nathan. Waktu-waktu Stop, Nathan, udah. waktu-waktu kami nih. Lanjut Ustaz Alif. Ya, oke baik. Saya ulangi ya, berkali-kali ini bunyinya jelas. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Yang dibahas konteks orang bukan Yahudi. Makanya kalau membahas kitabnya Musa itu nggak nyambung juga sebenarnya gitu. Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Makanya ngambil referensinya jangan dari kitab Yahudi mestinya. Karena jelas orang non Yahudi bukan Yahudi yang telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Makanya saya tanya di mana itu? Gak ada, udah nyerah aja nggak ada. Lalu tadi kata Ale pakai referensi itu dari yang di situ yang resmi lah. Justru dari tadi saya sudah menjelaskan hadis itu yang resmi.
Siapa yang meriwayatkan hadis itu, siapa yang menjelaskan, sarahnya seperti apa, bahkan dari akar kata, sampai saya kebelepotan. Seperti apa, maksudnya kalimatnya apa, di situ maksud kalimatnya sudah saya jelaskan, yaitu kata dari kata qoro'a. Makanya di situ dikatakan sebagai bacaan, maksudnya dia membaca firman Tuhan. Itu udah berkali-kali saya jelaskan, udah berkali-kali saya bahas, data saya share, kalian baca hadis ada, terjemahnya ada. Kalau saya buka hanya bahasa Arab, nanti dibilang kalian berlindung di balik bahasa Arab. Makanya saya buktikan versi terjemah, biar sama-sama kita baca. Ada di Qososul Anbiya tentang kelebihan Nabi Dawud, ada juga di kitab Fathul Bari, sarah dari kitabnya Imam Bukhari. Itu udah dijelas berkali-kali apa yang dimaksud huruf kata dari Al-Quran. Nah, makanya saya tanya tadi berkali-kali, kalau saya tanya fokus di situ, kalian nggak ada yang bisa menampilkan data. Emang nggak ada kok. Kitabnya nggak ada di situ. Mau sampai kemanapun, ke ujung dunia pun nggak akan menemukan di sini. Itulah ketika sesuatu dipaksakan gitu loh. Habis Makasih. waktunya Om. Ya, nggak apa-apa. Om, jangan di start dulu Om jangan di start dulu, di pause dulu. Vero mau turun, tapi Vero mau titip buat Om Haleluya. Om Haleluya, nanti kembali aja ke topik Al-Quran diturunkan kapan, apakah itu ditulis ya, untuk Muhammad ya, diturunkan kapan, apakah itu ditulis Apa ini? ada Nggak usah- pendapat nggak usah manusia atau ikut-ikutan tidak lah. begitu, karena di situ apa sih Om Vero kan di sini mewakili juga. Jadi gitu Ya, Om hidupkan Haleluya waktunya. ya, karena di situ ada 5 pendapat Umar bin Khattab Om Hale ya. Nanti titip pertanyaan Oke. itu aja ya. Ya Nggak udah, apa-apa, Vero turun ya, mau ikut skincarean aja. Vero. Vero Ikut mau aja. skincarean. Ngapain Vero lari-lari? mau skincarean, dari tadi kalian gak jawab pertanyaan Vero. 2 kali sudah Vero tanya. Udah. Dah, tidur Ya. sana. Silakan Biarkan Hale. penonton yang menilai. Apa Ya, yang silakan, kalian Haleluya. sampaikan, penonton yang menilai ya. Bang Ali, Oke. penonton yang menilai. Haleluya, penonton yang menilai. Silakan. Iya, Ken. Oke, jadi kenapa tadi saya tidak mau terpancing dengan referensi di luar dari debat ini? Ya kan? Karena apa? Kau baca tuh. Haleluya, berani open cam Hale, siap tebak kepala, otomatis surga Hale. Nah itu, nah itulah perilaku kalian, ya kan? Jadi kalau kalian sih enak aja bilang, buka aja Haleluya, buka aja. Emang gua bodoh, ya kan? Makanya tadi saya nggak mau terpancing. Kalau data-data, ya bisa aja, banyak data yang bisa saya tunjukkan tentang merendahkan atau menghujat agamamu, alimu. Tapi saya nggak mau, bro. Makanya fokus kita diskusi lintas agama, Al-Quran, Alkitab. Oke? Nah, sekarang gini loh. Memang sudah sangat jelas, sama seperti yang kamu katakan tadi, jelas hadis itu. Maka saya bilang tadi, memang jelas hadis Al-Bukhari 4344 mengatakan bahwa Daud sudah membaca Al-Quran. Yang jadi persoalan kan kamu nggak mau mengakui, itu aja. Makanya kamu melebar kemana-mana. Coba kalau dari tadi kamu mengakui, iya, haleluya, memang ternyata Al-Quran sudah diturunkan di zaman Daud. Selesai. Iya kan? Sama seperti kamu bilang, udah jelas kok hadisnya Hale, udah jelas datanya. Memang jelas. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui yang sudah jelas ini. Gitu loh. Ayo silakanlah Ethan, ini kayaknya nggak akan bisa mereka jawab ini. Iya, dari tadi aduh makin jauh makin aduh ya. Dan untuk Ali ya, mengenai kejadian 3 ayat 15 tadi ya, itu saya bawa tentang nubuatan pertama kali tentang sang keselamatan. Itu merupakan kabar gembira untuk Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Allah itu menubuatkan tentang sang keselamatan yang akan datang. Ya, makanya di dalam Kejadian 4 ayat 1 ketika Hawa melahirkan Kain, dia itu sangat-sangat bersyukur karena dia mengira bahwa Kainlah yang akan menjadi orang itu yang akan menyelamatkan. Ya, makanya kalian harus ngerti dulu dengan konteks nubuatan. Ya, jadi yang saya katakan tentang kabar gembira di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu mengenai nubuatan tentang sang keselamatan yang akan menyelamatkan Adam dari dosa-dosanya. Jadi kalian harus pahami dulu di situ. Ya, jangan lari kemana-mana, jangan lari ke neraka, lari ke alam maut. Aduh, makin jauh, makin melebar ini. Pertanyaan awal tentang Quran, larinya ke lain-lain. Ngerti diskusi nggak sih kira-kira ya?
Kalau nggak mampu bilang aja, lari ke Zeus lagi, ke dewa Zeus. Oke, udah. Parah ini. Boleh saya Belum, ambil belum. Iya, makin jauh. Belum, sabar. Iya. Nah, pembahasan awal tentang Quran larinya ke Zeus lah, Hades lah, Tratos atau Tartos apalah segala macam itu ya. Itu jauh banget loh, ya. Fokuslah ke pembahasan awal. Di dalam hadits Bukhari 4344 tadi, kenapa kalian ganti aja jadi Taurat juga itu? Ya, Taurat kenapa nggak ganti jadi Al-Quran juga di dalam surah Ali Imran ayat 3, di mana Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat dan Injil. Kenapa Taurat dan Injil itu tidak ganti jadi Al-Quran juga? Ya, jadi jangan standar ganda dong. Sabur kalian bisa ganti jadi Al-Quran, tapi Taurat dan Injil tidak diganti. Iya kan? Nah, seperti itu, jangan standar ganda. Jangan main dari Al-Quran ke Zeus, ke Hades, ke alam maut lah, apa segala macam. Aduh, jauh banget itu. Silakan. Oke. Inilah ya. Gaya tipu-tipu yang nggak selesai dari Nathan. Ini bahkan saya buka Sefaria nih, targumnya Yahudi nih, Genesis 3 pasal 5, ayat 15. I will put enmity bla 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 bla. Tidak ada satupun dari para tafsir Yahudi yang kontemporer ataupun yang klasik menyatakan bahwa ini berbicara tentang kabar gembira. Hampir habis saya baca ini, satupun tidak ada berbicara tentang kabar gembira, Nathan. Tafsir mau pakai. Aduh, tipu-tipu ternyata Nathan dari tadi. Capek saya baca, udah saya kolak balik ini semua targum, semua midras, nggak ada yang menyatakan itu kabar gembira. Kejadian 3 pasal 15. Itu asumsi liar, Nathan. Nggak bisa kamu bela ternyata. Midras, Gemara, Aduh, ini siapa lagi nih? Bu Uti ada timer. Ibu Ya, saya pause. Bu Uti ada timer. Sekarang waktunya dari teman-teman Islam berbicara. Waktunya 4 menit. Silakan Pak Bang Ali. Iya, Ibu Uti, sabar. Ditahan birahinya, Bu. Iya, habisin aja Ustadz Ali. Pertanyaanku tadi ngegantung nggak jelas, lanjut aja. Siap. Jadi sekali lagi ya, tidak berani mereka menjawab jika ada kajian dari para sarjana Bible mereka. Beberapa narasi dalam kitab suci mereka terindikasi mengambil mitologi Yunani penyembah pagan. Udah saya buka datanya itu, dan saya tidak mengutip polemik ya. Yang saya kutip Alkitab Sabda, catatan ND, catatan Yerusalem, yang mengatakan Paulus mengutip Epimanides, dukun Yunani, peramal Yunani. Yang saya kutip tadi juga adalah tafsiran kamus bahasa asli atau bahasa Yunani dari Alkitab Sabda, bahwa Petrus 2 pasal 4 menggunakan kata neraka dari Tartaros. Siapa Tartaros? Adalah makhluk yang dipakai oleh Zeus untuk menghukum dewa-dewa jahat, Titan, Tantalus, dan lain-lainnya. Kemudian yang saya kutip juga tadi dari Lukas pasal 16 ayat 23, kata alam maut ternyata diambil dari kata Hades. Siapa Hades? Ternyata Hades putra tertua dari Kronos dan Rhea. Lawannya lawannya Zeus, sorry. Karena ada us-usnya, sorry ya. Lawannya dewa Zeus yang menguasai alam bawah, alam kematian. Jadi indikasi-indikasi pagan yang ada dalam kitab saudara itu maksudnya apa? Itu sengaja atau tidak sengaja, atau kebetulan, atau apa? Ya, coba Nathan berikanlah datanya bahwa Genesis 3:15 itu berbicara tentang kabar gembira Injil itu di mana itu datanya. Saya mau baca, pengen tahu saya Nathan. Berikan referensinya kepada kami, jangan asumsi liar. Ya kalau ada, bagus dong, kamu bisa menginjili saya ini hari ini. Ternyata Bang Ali, referensi saya Kejadian 3:15 bahwa ayat tersebut berbicara tentang kabar gembira Injil itu ada dalam buku ini berdasarkan karya teolog ini, Tertullianus misalnya, atau siapalah itu. Berikan saya data Nathan. Ayo kita tingkatkan
skala atau kualitas diskusi kita dengan data. Dari tadi Muslim ini membuka data terus, capek kita buka-buka layar. Kalian asumsi liar, haleluya, bernarasi, aku nggak bisa buka data, nanti aku dipenggal. Apa kau ini, Ale? Nggak usah curhat di sini, kalau nggak siap diskusi ya udah bobo aja sana. Ini malah merintih-rintih nggak jelas kau di sini. Udahlah, lanjutlah Ustaz Alif, capek juga saya. Saya mau jawab boleh nggak? Dikit lagi, bentar, dikit lagi. Ya, kalau saya memang tadi terfokus di situ ya. Memang itu tidak akan ada pembuktian gitu. Pembuktian bahwa di kitab tadi itu punya kawan-kawan Galatia 3:8 itu ya. Karena orang yang mengabarkan kepada Abraham tentang Injil itu nggak ada, di mana kitabnya juga nggak ada. Makanya ketika memaksakan satu hadis masuk ke dalam asumsinya Bang Hale lalu di framing, maka pertanyaan ini berlaku dan Anda pun tidak bisa membuktikan. Itu fakta dari diskusi kita ya. Sampai beberapa menit ke belakang ini, 1 jam lebih malah. Boleh saya nggak? Oke, waktunya habis. Bu Uti mau menanggapi. Emangnya Bu Uti tahu apa topik dan tema kita? Ya, boleh ya. Jadi rekan-rekan muslim sudah jeblok gitu karena data-data yang dipakai itu jelas-jelas adalah, kamu tahu nggak itu apa itu Gemara, apa itu Sefaria, apa itu Midras, Misnah, Mesoratic Text, Samaritan Pentateuch. Kamu tahu nggak itu? Ya itu adalah catatan-catatan dari para rabi-rabi yang notabene hanyalah itu kayak orang lagi ngobrol di warung kopi ya. Cerita-cerita, dongengan-dongengan para rabi-rabi ya. Lagi pula Midras, Misnah, apalagi Gemara, Sefaria, Talmud itu adalah rabi-rabi yang tercatat di dalam Alkitab, orang-orang Yahudi yang tercatat dalam Alkitab yang jelas-jelas yang menyalibkan Yesus. Jadi kalian tidak bisa mengambil data-data dari situ, bro. Apalagi dari Mesoratic Text ya, Samaritan Pentateuch yang kayak gitu. Dan Muslim memang kalian hanya bisa bermain-main di situ. Karena kalau nggak di situ ya ucapan-ucapan ya yang katanya adalah orang Yahudi, kalian kalau nggak pakai itu kalian jeblok gitu ya. Tetapi masalahnya yang kalian pakai ini adalah bukan kitab yang sebenarnya yang mendukung atau bukan berdasarkan, bukan berbicara ya tentang Alkitab. Tidak, bro, ini justru adalah tulisan-tulisan daripada orang-orang yang sama setali 3 uang dengan kalian ya. Contohnya ya seperti Injil Barnabas lah, segala macam yang kayak gitu. Nggak nyambung Jadi saran ini. saya kalau mau pakai buku-buku yang valid lah gitu ya. Nah, untuk yang kamu mengatakan bahwa ini ya di dalam Kisah Para Rasul udah dikasih tahu apa itu yang namanya pagan, yang kalian mengatakan Hades itu adalah agama pagan. Rasul Paulus itu udah ngomong ya, nih kita baca nih ya. Yang pagan itu adalah yang menganggap bahwa ada kekuatan ilahi dari batu. Nah, itu dia. Ini udah dijawab sama Rasul Paulus nih ya. Paulus pergi nih ya, ini judulnya adalah Kisah Para Rasul 17. Paulus di Athena, ya kan? Nih ya, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Nah, itu yang namanya dewa-dewa itu Tuhannya nggak dikenal, Tuhannya nun jauh di sana, yang katanya maha kuasa tidak bisa menampakkan diri. Nah, itu dia yang ditulis. Lagi pula Rasul Paulus sudah mengatakan, karena kita ini berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa dalam keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ya. Jadi yang pagan itu yang menganggap batu itu ada unsur ilahinya, dicium-cium mengampuni dosa. Ya, justru ini jawaban, kamu baca deh ya di dalam Kisah Para Rasul yang orang mengira bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran berasal dari Romawi, dari orang-orang Athena. Ya, ini banyak nih, cuma panjang ininya ya. Udah dijawab di situ ya, kalian ngawur semua, ngawur. Ya, silakan. Ya, silakan haleluya. Jadi saya tambah ya, jadi saya jadi nggak tega loh Bu Uti, Ibu tega nampolin mereka jadinya kan. Terakhir jadi seperti apa itu loh, bumerang gitu loh. Aku pun tadi nggak tega sebenarnya bicara tentang Baal-Baal ini kan. Bahkan udah jelas kok dipertontonkan mereka siapa itu Baal-Baal itu kan. Ibu buka pula lagi ayat lagi, aduh makin ditonjok lah jantung mereka itu. Maaf ya Alif ya, jangan dibawa ke hati ya Bang Alia. Jadi gini aja lah, sebenarnya kalian mampu nggak sih menjawab gitu loh. Kalau memang nggak mampu, dah naikkan bendera putih, selesai, ya kan?
Nggak usah tarik-tarik referensi yang nggak berlaku di sini lah. Nanti saya tunjukin semua. Aduh, heboh se-Indonesia. Masalahnya Al-Zaitun aja belum selesai toh. Gitu loh. Jadi cobalah kalau diskusi itu fokus apa tema, ya kan? Jangan seperti yang di pohon itu loh, paham nggak? Yang di pohon itu lompat sana lompat sini, ya kan? Ternyata nggak dapat apa-apa gitu loh. Malah jadi diburu pemburu kan? Jadi apa? Innalillahi itu yang di pohon-pohon tuh kan? Begitu. Ayolah jawablah nanti nih. Kalau nggak terjawab bilang aja. Menarik ini ya. Berbicara tentang ajaran yang menyembah batu, saudara-saudara, Bu Uti coba baca Kisah Para Rasul 4 ya, ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus itu batu, Bu. Makanya nggak heran ketika banyak patung itu di dalam peribadahan kalian. Banyak sekali. Batu. Batu, iya, kalian menyembah batu itu. Yesus batu itu. Yesus batu itu. Upgrade ya. Aduh, Nggak bisa bedain manusia. jadi ketampol kan. Ternyata Bu menyembah Uti, ini waktu ternyata mereka Bu Uti. kan panas dia. Bro. Aduh, tenanglah Bu Uti, tenang. Saya tahu Bu Uti kan baru sembuh dari sakit. Saya juga nggak tega sebenarnya. Tapi kalau udah bicara batu, itu yang menarasikan Tuhan sebagai batu itu kalian, Bu. Yesus adalah batu yang dibuang bahkan oleh tukang-tukang bangunan lagi. Batu apa ini? Udahlah lanjut Ustaz Alif. Nanti saya lanjut kalau ada waktu. Aduh, terima kasih Bu Uti. Anda ini kalau narasi tolonglah berhati-hati. Saya udah bilang berkali-kali, Anda sedang menghina nabi-nabi Anda, terutama yaitu nabi yang disebut Israel, Nabi Yakub. Kenapa begini? Saya bacakan. Bu Uti, sepertinya Anda tidak pernah baca kitab saya gedein aja layarnya ya. Bahkan di kitab Anda ya, kata Yakub nih, batu itu pintu gerbangnya surga loh. Bahkan Tuhan ada di batu itu. Mati kau. Makanya janganlah framing-framing, saya bilang. Ayo kita diskusi itu enak aja nih. Saya bacakan ya. Kejadian 28. Mari kita baca. Nah, di sini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, mana ya, dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menaungi minyak ke atasnya. Batunya diminyakin, Tuhannya ada di situ, diciumin, dan dia bilang ini batu ini gerbang masuk surga. Ini kata Yakub ini. Makanya hati-hatilah bernarasi. Saya bilang baca aja Kejadian 28 tuh, dari ayat 15, dari ayat sebelumnya itu. Nah, di sini banyak baca di sini. Ini batu ini, belum lagi nanti di mana itu Yesaya, belum lagi di kitab-kitab lain. Malah dikatakan kata Yakub sampai diciumin tuh batunya, sampai dikasih minyak, sampai dikatakan ini gerbang menuju surga loh. Mau bilang apa di sini, Bu Uti? Mau dibilang Tuhannya adalah batu gitu? Ayo. Repot sampai diciumin masalahnya. Batunya ditidurin, Tuhannya ada di situ. Nggak tega saya kalau framing. Kalau saya nggak biasa framing ya. Silakan baca kawan-kawan. Nah, saya baca lagi. Aduh ya Allah, beneran ya. Makanya saya cuma bilang hati-hatilah Bu Uti kalau bernarasi. Kitab Anda itu pasang badan Bu Uti. Ya, baca Kejadian 28 tuh, baca ya. Di situ nih sampai di namanya tuh. Ya, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu itu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulunya nama kota itu adalah Luz. Nah, di sini baca di sini. Ya. Ternyata Yesus adalah batu. Aduh. Batu ini. Teman-teman saya sebentar ya. Silakan. Baca ini Bu Uti. 1 menit. Banyak kok ayatnya. Ya, Banyak. jadi ini ya. Banyak. Kalau saya masih ada waktu. Bu Uti mau ayat keliling-keliling batu nggak? Ya, sebentar ya. Jadi Ada itu malah dia. saking kebelingernya di psikologi ya, jelas ditulis di situ sebagai tugu peringatan. Apa urusannya
batu yang dikatakan apa nih ya, kata-kata Rasul Paulus itu tunggu buat Yakub itu tunggu peringatan, sebagai peringatan. Di mana-mana juga orang kalau batu prasasti itu banyak dilukis-lukis, itu bukan berbentuk ilahi, itu hanyalah sebagai tugu peringatan. Tidak sama dengan perkataan Rasul Paulus nih, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas dan perak atau batu. Nah, kalau di tempat kamu, batumu bisa bicara, menunjukkan siapa yang telah menciumnya, dan batu menyerap dosa. Nah, batu yang berbentuk ilahi, nah itu kan sebagai tugu tuh. Nah, dia baca sendiri. Dan batu yang kedirikan sebagai buka tugu. Ya, dasar ya, itu namanya cocokologi ya. Masa nggak bisa bedain mana tugu, mana batu yang ilahi. Nih kata Rasul Paulus, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah itu ya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya itu dia. Jadi yang disebut pagan oleh Rasul Paulus adalah Tuhannya tuh gak dikenal, Tuhan yang nun jauh di sana, yang tidak pernah berbicara dengan umatnya, tidak pernah menyatakan diri kepada umatnya, tidak bisa jadi manusia, yang ayatnya juga lewat-lewat perantara. Itu Tuhan yang tidak dikenal. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan kalian? Ini sudah dikasih tahu. Inilah yang disebut pagan, yang menganggap ada unsur ilahi di dalam batu. Adapun Yakub di situ adalah tugu peringatan. Nah, beda, nggak nyambung ya. Bahkan Yesus dikatakan sebagai batu penjuru itu adalah sebagai alegoris, karena Yesus bukan batu. Beda dengan Iya, kalau sebenarnya bicara batu sih mereka ini kayaknya bermuka tembok loh. Karena apa? Kita udah lihat loh, di seluruh dunia udah kalian pertontonkan loh kalian menyembah kubus itu. Dan ada seruannya, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kok kalian gak ada malunya sih? Makanya jangan melebar kemana-mana dulu. Seruan kalian udah jelas ada ke batu, ya itu ada rukunnya. Kok tiba-tiba kepedean kalian bicara batu, menfitnah Yesus batu? Astagfirullahaladzim. Ayolah sekali-sekali jujurlah ya, jangan bermuka tembok teruslah. Kalau bicara tentang batu, kamu jelas ada seruannya, kamu jelas pertontonkan di seluruh dunia ini, ya kan? Kamu putar-putarin itu labaik Allahumma labaik gitu, ya kan? Jadi jangan kesana, udah saya bilang nggak usah melebar dulu. Ini aja nggak kalian jawab. Kalau nggak kalian jawab, bilang aja lah nggak mampu, selesai. Nggak usah merembat kemana-mana. Di Al-Quranmu juga ada kok bicara tentang dewa Baal, ada, ya kan? Ada juga itu Ibrahim sampai memohon, ya kan? Supaya apa? Keturunannya jangan menyembah apa? Mekah itu ada dalilnya. Tapi jangan ke situ, fokus ini dulu, bro. Kok diskusi macam anak kecil ini siali, katanya Ustadz. Parah. Oke, besarkan layar saya. Yang bawa-bawa framing duluan makanya siap. Lanjut Ustaz Ali. Tiba-tiba membahas batu. Ya saya lahap juga lah. Mantap ini Ustaz. Kapan lagi kan menyadarkan penyembah batu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kau ini pembuangnya, Hale. Kau buang Yesus sebagai batu. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam batu penjuru. Makanya jangan heran agama mana yang mempertontonkan Tuhan batu. Nah, ini nih, Tuhan batu nih. Ini Tuhan batu, ini Tuhan batu, Tuhan batu, Tuhan batu. Nah, ini Tuhan batu nih. Nah, ini Tuhan batu nih. Di mana? Samanya dengan mana? Dengan narasi pagan yang mana? Ini juga tuh, ini dewa batu nih, dewa Zeus. Kok sama ya? Laki-laki gondrong juga nih, bertelanjang dada, terkadang sampai kelihatan ya. Aduh, nggak boleh. Ini sama narasinya dengan patung-patung Tuhanmu ini. Lalu kalian tidak mengaku menyembah batu. Nah, ini nih. Walaupun tidak kau akui sebagai denomu nanti, tetapi dalam ajaran mula-mula
yang mana Katolik dan Ortodoks sebagai pemegang sanad tertua dalam ajaran kau, mereka menyembah batu nih, nyium batu nih. Karena mereka tahu Yesus itu batu. Nah, udah ngerti hal ya? Bu Uti udah ngerti ya? Bahwa Yesus itu batu ya. Makanya dicium. Nah, udah ngerti nggak? Mana Tuhan yang batu? Oke, lanjut Ustaz Alif. Oke, baik, terima kasih ya. Ketika membawa hadis itu mengenai khotoya, khotoan, kesalahan-kesalahan, sifatnya kesalahan kecil, maka diampuni seluruh kesalahannya ketika melakukan rukun yamani. Di mana itu peristiwanya? Ketika dia tawaf. Tawaf itu di mana? Ketika dia sedang haji dan umroh. Makanya rangkaian ibadah itu di situ dikatakan Allah lah tentu yang menghapuskan seluruh kesalahan. Wasilahnya dengan cara dari perbuatan itu, dari rukun-rukun itu dia melakukan. Bukan batunya yang menghapus dosa. Begitu konteksnya. Kalau Anda paksakan framing, begini loh ya kawan. Saya bukakan juga kitabnya ya. Sebenarnya di kitab Anda pun ada, kitabmu pasang badan loh. Saya bacakan nih. Emangnya batu di kitabmu nggak bisa jadi saksi? Malah tadi batu itu sebagai gerbangnya surga itu, sehingga sama Yakub itu diminyakin kok. Itu udah jelas nih. Saya buka lagi ya. Kawan-kawan boleh buka kitabnya di Yosua 24. Di sini dikatakan loh. Nih ya. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi lagi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Tuh dengerin, batu juga bisa jadi saksi di kitabmu. Bukti, bacalah kitabnya. Jangan fokus nyerang orang tapi kau tidak pernah baca kitabmu gitu. Batu bisa jadi saksi nanti. Gimana sih? Kau yakin nih batu tidak bisa bicara? Oke, mau saya buktikan. Saya bukakan ya. Nih, batu balok aja bisa bicara. Nih saya bukakan ya. Nanti boleh bukti jelaskan. Habakuk 2 ayat 11. Saya ketik dulu, sabar ya. Nih. Aduh, biar kelihatan. Sekali lagi 11 ya. Nih, baca nih. Nih, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Nah, batunya berseru-seru, baloknya menyaut. Halo balok. Aduh. Baca tuh. Saya nggak pelintir kok. Silakan baca tuh. Tiba-tiba narasi bawa batu. Habakuk berapa? Silakan Bu. Habakuk berapa, yo? Habakuk 2 ayat 11. Jadi kita baca, yo. Ya kan? Nah, udah habis ya? Nah, saya sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya, tadi diumpetin sama Alif ya. Yakub mendirikan Apa yang diumpetin? jelas mana buka tadi ayatnya. Tugu peringatan, ya kan? Tugu peringatan sebagai prasasti. Prasasti itu dikatakan, kamu tahu nggak arti prasasti? Prasasti itu adalah saksi mati sebagai tugu peringatan, sebagai lambang ya. Itu makanya dibilang sebagai tugu. Tugu tuh kamu kalau nggak tahu arti tugu peringatan ya kamu belajar. Tapi itu tidak sama seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ajaran orang-orang Athena itu adalah Tuhannya adalah kan di dalam Kisah Para Rasul 17 itu Tuhannya tuh tidak dikenal. Nah, itu ciri khas dari ajaran pagan. Tuhannya itu nggak dikenal. Apakah kalian mengenal Tuhan kalian? Kan enggak. Apakah Tuhan kalian pernah mengenalkan dirinya kepada kalian? Kan tidak. Allah tidak mungkin berbicara dengan umatnya, nggak bakalan. Lalu yang dikatakan oleh Rasul Paulus keadaan ilahi. Jadi batu yang menjadi ilahi. Jelas Hajar Aswad itu pada dasarnya dulu sejarahnya itu dulu memang batu berhala. Pertanyaan saya, kenapa batu berhala masih ada sampai sekarang? Sebelum Muhammad mendirikan agama Islam, itu adalah batu berhala, sudah disembah oleh orang-orang Quraisy dulu, ya. Nah, adapun kalian memaksakan, ya, saya buka nih Habakuk 2 tadi ya, itu nggak ada hubungannya, itu cocokologi, itu cuma perumpamaan. Mari kita bahas itu ya, silakan yang lain ya.
Jadi Ya. masih memaksakan ya, itu urusan Oke. Anda. Ya. Ken, besarin Ken. Ya. Jadi siapa namanya si Alif mengatakan tentang batu yang bisa berbicara ya. Bentar. Sorry, ke pencam ya, sorry. sorry. Ya, bentar. Di-pause dulu kan? Saya mau buka hadits dulu ya. Bawa data. Bentar. Alif tadi berbicara tentang batu yang bisa berbicara. Bagaimana dengan Sunan Tirmizi nomor 884? Di sini dikatakan batu Hajar Aswad di akhir zaman itu akan dibangkitkan dengan mempunyai mata dan lisan untuk menjadi saksi. Wih, sama juga ini, Alif. Waduh. Ini justru yang akan menjadi saksi untuk kalian, Alif. Ya. Jadi kalau mau bawa batu, kalian juga ada, Alif. Ya. Silakan Beda Alif ya. banget. Kalau dia keadaan ilahi, kalau kita mah itu cuma umpama, tugu peringatan, Silakan beda. Alif ya. Bro. Ini mereka ini kan nggak paham perumpamaan, makanya sebenarnya saya coba ya supaya IQ mereka itu bisa menampung yang sederhana aja gitu. Karena kalau udah lebih dari itu mereka nggak paham loh. Ya, sampai melebar kemana-mana, nanti ujung-ujungnya saya terpancing lah kan. Oh, Allah kau punya betis, ujungnya saya bongkar semua, tapi nggak ada nyambung loh sama tema ini gitu loh. Ya, Ya. coba jelaskan yang perumpamaan yang saya bahas itu mana tadi? Lah. Yosua 24 ayat 27 jelaskan. Ini Habakuk biasanya 2 ayat kalau kita 11 lagi ngomong jelaskan. ikut-ikutan udah terguncang ini. Saya justru Bukan. menagih. Ini bagaimana yang tadi Jelaskan. Kok jelaskan? Itu sudah dibilang perumpamaan. Kau bisa diam nggak? Ini waktu saya. Nanti jihad pula lagi kamu. Ini gimana sih? Jangan ganggu dulu. Haleluya lagi bicara ini. Ya, fokus dulu kalian ini kepada tentang siapa tadi ini tentang hadis ini. Al-Quranmu ini loh. Udah diturunkan di zaman Daud. Akuin aja dulu, baru kita lanjut. Kok melebar kemana-mana, batu-batu, nanti saya ungkit lagi lah itu ya kan hadis yang Nabi kau coba pakai batu, tapi kan nggak enak gitu loh. Ya, makanya saya bilang fokus dulu. Ya, jangan bicara kau sampai ke berhala lah segala macam. Nah, waktuku jadi habis. Aduh ya Allah, Gusti. Ustaz Ali mau duluan. Halo. Ken, sebentar Ken. Kurasa kalau mereka nggak bisa menjawab itu tadi, udahlah kita tutup aja dulu. Itu aja berkelot-kelot Oke. kemana-mana. Bukan. Oke, Tadi kan closing. tadi Closing Bu aja lah, closing Uti aja. Udah menarasikan nggak sanggup mereka jawab itu. batu, Melebar kemana-mana. mempermasalahkan batu. Loh kan kamu Ketika yang Yakub- pertama menarasikan tentang penyembahan berhala. Gimana sih? Bu Uti bawa-bawa batu. Bu Kamu Uti yang bawa-bawa dewa. batu. Bicara tentang dewa Baal kan batu. Gimana sih kamu ini kok nggak paham? Makanya jangan bernarasi kalau nggak paham Lah, maknanya. Aduh. Udah, dengerin apa aja dulu. lah, Sekarang closing aja saya lah. bilang begini Nggak loh. pinter. Kenapa nggak sanggup ngebahas Tat, dari tadi? Di mana perumpamaannya? Saya kan bilang tadi keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu. Emang ini perumpamaan? Maksudnya roti kan? Enggak loh, batu. Coba tunggu Iya, punya ya udah, kamu kalau kenapa nggak TikTok dulu, buka, TikTok bro? dulu, TikTok, Ada TikTok. bacaan tugu tuh, TikTok. mana-mana Ada yuk ini, baca. TikTok dulu. Teman-teman diumpetin sama dia. Tugu sebagai Iya, contoh. biasa lah. batu. Memang udah Loh, kok diajarkan diumpetin? memfitnah ya begitu. Oke, saya buka. Loh, enggak. Ini nih. Nanti Tugu peringatan, ayo tunjukin ayo kalau Oh. berani ayo. Kok Tugu dipotong-potong? Ini waktunya muslim kok dipotong-potong. apa waktunya muslim udah dibilang TikTok atau lah Aduh, telingamu aja nggak aduh. bagus, gimana coba mau debat Ya, gitu. Kan Ken Udah dibilang yang TikTok kan ya, kok dipotong-potong. ya setelah muslim menarasikan 4 menit dulu dong, baru kita tiktokan. Tadi kan yang memulai Kristen. Enggak, yang Kok mulai jadi dari- kamu yang ngatur host? Ini nggak parah ini. Lanjut. Orang tugu peringatan. udah Mas. nggak Coba mampu yang lagi orang ini. tunjukkan. Iya. Mana tulisan tugu Iya, maksudnya nggak peringatan. fokus juga ya guys. Dah lanjut, Iya, lanjut, lanjut. memang Itu mereka yang sengaja saya menghindar dari saya itu tidak tadi. menyalahkan kedua, saya tidak menyalahkan kedua pihak, tapi memang ya dua-duanya pun memang udah sama-sama ikut-ikutan kemana-mana gitu, terpancing sini
terpancing sana begitu ya. Udah clear. Jadinya semua nanti ayat di Bible dibaca, ayat di Quran pun dibaca, aduh. Tapi kan tadi dengar sendiri kan si Nathan melintir Kejadian 3:15, nggak bisa dia buktikan ada kata kabar gembira di situ. Ya sama, Ada kalian melintir juga di nggak situ, menjawab, kau yang nggak kita- paham. Aduh, Udah dijelasin pun kau nggak Nggak paham. objektif si Gitu Ken. loh. Oke, kembali ya. Ya makanya Pertama, saya tanya Ken. ya ini kita baca dulu ya. Ini yang saya Turunkan dulu bahas itu. bahwa batu di sini juga sebagai pintu gerbang surga kan, di situ di tempat itu. Makanya keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ya udah, maka Nah, ya. itu tugu. Kau kan ngarang-ngarang dari tadi kau itu. Tadi bilang tunggu ya. Iya. Ya batu. Iya, menamai tempat itu Kebiasaan betul. Ngampus dos. Kebiasaan memfitnah kamu itu, bro. Yang lagi ngomong menghapus Jangan dosa memfitnah siapa? lah. Jangan Kan memfitnah tadi dibilang lah. batu media. Ya. Loh, enggak, apa yang saya fitnah di sini? Sehingga nih ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, ya. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan tugu itu batu artinya yang apa sih, Pak? kudirikan Masa nggak ngerti arti sebagai tugu? tugu ini akan Tugu menjadi apa? rumah Allah. Apa yang saya pelintir di sini? Tidak ada. Tunggu ya ampun, masa tunggu aja nggak tahu. Adalah Ya, tugu di lah, situ, tugu. di Masa situ, nggak tahu? di situ Oke. kan kamu katakan tadi kan bahwa Tuhan itu yang jadi tugu. Yang memperingatkan sebagai Kamu saksi ini. tunggu peringatan. Ya ilah. Astagfirullahaladzim. Nih, Tunggu monas tuh nih. artinya apa? ketika Yakub bangun dari tidurnya, kan Yakub bangun dari tidur. Dengerin. Yakub bangun dari tidur. Yakub tidur, kepalanya menggunakan batu. Berkatalah, iya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Nah, Dan dari kau bilang batu aku bicara, tidak mana mengetahuinya. batu bicara? Ya, Kau memang bilang tadi Tuhan batu itu- bicara batu kan? yang bicara. Tapi bukan ada di Ya, dalam makanya, Kamu. Loh. Nah, Ini ayat. Wah, lu. Nah, sekarang mari kita buka. Nah, Nah, ini. ada di situ karena Nih, Yakub nih. sedang bergelut. Nih. Ya ampun. Kok nih baca nih, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, nih, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah mendengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan. Aduh, jelas ya. Batu ini menjadi saksi karena dia mendengar segala firman Tuhan yang diucapkan. Nih, batu ini menjadi saksi. Berarti batu ini mendengar, dia mendengar segala firman yang diucapkan. Mau ngomong batu yang bisa berbicara, saya larinya di Habakuk 2 ayat 11. Kau jelaskan tadi kan aku minta, kalau salah silakan. Bapak itu atasnya itu penglihatan bro, itu seumpama Besarin- yang namanya penglihatan nih. besarin layar saya dong, Ken. Bunuh tuh, bohong Ken. banget, bohong habis Ken, nih ya. Ken, besarin layar Oke, saya. Apa sih maksudnya ini? Tutup. Closing. Iya, ini Ya, bukan. tutup aja dulu Kena. Tutup aja itu. Dikit aja, Jaringanku Ken. pun jadi putus-putus jaringanku. Dikit aja, Udah Ken. tutup aja jaringanku jadi putus-putus. Sabarlah, Udah, Ale. Melintir aja kamu. Udah, Iya, enggak. Dikit aja, Ken. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan Ken. itu masih menanti saatnya. Itu penglihatan bro. Penglihatan itu ya dinyatakan seperti visi ya, seperti wahyu yang dinyatakan dalam perumpamaan. Dah, Lihat Buti. konteksnya dong tuh di atasnya tuh. Itu Iya. Masa mau Oke, diajarin? Iya. Ini Ya udah Buti. lah ya nih baca nih Iya, Ya. Buti. Sabar dulu, Nih Buti. baca ya Habakuk 2 nih ya, Aduh. dikatakan sebab penglihatan itu ya, orang kalau melihat sebagai visi seperti yang yang terjadi Coba dulu di-on-camkan kayak orang si Ali, kayak si Ali gitu. Di-on-camkan nggak bisa ya? Domba apa itu? Sudah ya Ken ya, udah melebar kemana-mana, saya pamit ya. Nathan, Iya, Iya, Nathan. iya, Iya, iya. Bang Nathannya. Buti. Shalom Bang Nathan. Oke, makasih Ya. semuanya ya. Oke, Jadi sampai kita ketemu besok di dapat hari tempat berikutnya. ya Ali ya. Iya, Batu juga jadi saksi untuk kalian. bentar. Nathan, Buti. Orang penglihatan, Buti. Aduh, perumpamaan, berisik banget sih Ibu ini. Nggak bisa diem orangnya.
Udah ya, saya pamit ya. Tuhan berkati. Saya juga mau Bu tidur. Uti, Iya, iya. Bu Uti, ini ajaran para nabi Bu Uti bahwa ada syariat ada syariat-syariat yang mengajarkan sebuah tugu sebagai bentuk peringatan atau bentuk Wah, syiar. nanti si Halim mulai berbicara bahaya nih. Iya, Mazmur 26 ini kan penting nih. Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan. Gini loh Ali sebentar mengelilingi dulu Ali. mezbahmu ya Tuhan. Kamu Bentar, sibuk bicara sebentar. batu, ya kan? Enggak, sebentar. Jangan Kamu dulu, sibuk jangan bicara dulu. batu. Ini nih, Sebentar mezbah. dulu, sebentar. Ini Ini kan nggak pakai ajaran temen, aja. dengar. Kamu Sebentar sibuk dulu. bicara Ini, batu. nih. Sebentar, Jangan sebentar kok dulu. komen potong sih. Sebentar, kamu kan sibuk bicara Sudah, tentang batu nih. Dengerin dulu. sabar, Kamu kan sabar. sibuk Ini, bicara ini. tentang batu. Ini ajaran ya kan? para nabi. Enggak, nih. kamu yang mesti sabar. Dengerin. Mengelilingi tugu, mengelilingi mezbah, Dengerin. mengelilingi tempat-tempat Iya, suci. iya. Kamu kan Iya. bicara tentang batu nih, ya kan? Udah. Kamu bicara tentang batu nih, Ini udah. batu, Nah, ini batu yang ketika kamu dikelilingi. bicara tentang batu, sebentar dulu. Ketika kamu bicara tentang batu, gini sih cara diskusinya. sementara kau sendiri sudah Aduh. jelas mempertontonkan, membuat seruan, ditonton oleh seluruh dunia, labbaik Allahumma labbaik. Ya, Kok kamu terus? mesti malu kalau kamu itu memang penyembah batu gitu loh. Kalau kita nggak ada seruan, Oh ini Gitu loh. ini seruannya. Ya. Aku membasuh tanganku Closing tanda lah, tak bersalah. closing aja. Lalu berjalan Closing aja, tuh, mengelilingi tuh, tuh, mezbahmu tuh, ya Allah tuh, sambil apa? woi. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur Ayo, dan ayo, dengan Bang. nyaring. Ini adalah ajaran para nabi ketika Loh. berkeliling di tempat-tempat suci. Iya, kalian kan nggak nyanyi kan? Kalian kan nyembah-nyembah kan? Aduh, nggak Iya ngerti benar, kamu tapi ternyata. kalian nggak nyanyi kan? Kalian Memang nyembah-nyembah kan? Memang ketika Goyang Iya dulu, kan? goyang yuk. Bahkan dalam ketika di dalam menyimpang Islam menyanyikan dilarang. Makanya saya bilang ketika kita bahas Aduh. tentang Taurat itu atau yang perjanjian lama itu, ya kan? Kitab-kitab sebelum Al-Quran kan kita dikirbatkan bernyanyi. semua, bro. Bernyanyi Iya itu kan? bukan dengan musik. Nggak pernah para Loh, nabi siapa bernyanyi. bilang? Nggak Makanya pernah, sekarang saya tanya kau, dia kamu punya itu Zabur enggak? menyeru Tuhan Kamu punya dengan, Mazmur dengan enggak? suara yang Enggak, biar indah. saya tunjuk sama kamu ada Dia dalilnya, ada dalilnya. Kacau Kalau dari sekali. kami Alkitab ada. Apa? Enggak, Itu dari Alkitabnya ada. ngedangdut gitu. Makanya saya bilang, ngedangdut makanya kan muji saya Tuhan. bilang kalian itu bukan membenarkan, bukan Mana membenarkan dalilnya? kitab-kitab sebelum, tapi kalian merusak. Ayolah, aku iyalah. Oke. Udah jelas-jelas yang Oke, nyium. Kenapa nangis kau? Aku harap Yang- ini yang nyium closingnya Tuhan kita, Bapak nangis. kita salam-salaman, Iya. salim-saliman ya. Kenapa kau nangis? Yang nyium Tuhan batu itu siapa sih? Aduh. Ya Islam Enggak. lah. Gimana sih? Enggak, Kok kamu malu-malu? Aduh, Gini, videonya itu gini. banyak beredar. Aduh. Aku di kamu Gini, kan. Hale, santai Apalagi? aja Hale. Gini loh. Ya kita Aku ini ya, santai. ketika- Aku lihat kan orang dari bawah biar ngomong kalian semua nanti. Ketika ngomongin Iya, masalah bersekalian. batu Nah. itu kan menjadi kiblat Nih. orang beribadah. Nah. Itu ajaran Nabi Muhammad dan juga ajaran para nabi-nabi terdahulu. Tadi datanya Oh sudah saya tidak, tampilkan. ajaran nabi-nabi terdahulu sudah dibaca sama si Bang Ali tadi kan, disuruh bernyanyi lah. Kalian apa? Kan kalian kan kepala ke bawah. Gimana sih? Udah tadi mengelilingi Loh, mesbah, mengelilingi. Ini. Loh, bait Ini- Allah, ini- batu itu jadi bait Allah. Iya, Siapa tapi bilang kalian apa? kan Ini nggak nyium apa bernyanyi ini? kan? Ini nyium apa ini? Kalian kan nggak bernyanyi kan? Ale, ini nyium apa nih, Le? Ini nyium apa, Le? Shalom. Ya, siap, siap. Itu kan nggak ada seruan, bro. Kalau kamu kan ada seruan. Ini nyium apa? Ini nyium apa, Le? Itu kan ada seruan. Kalau kamu kan ada seruannya. Kok nggak ada seruan? Kan kamu ada seruannya, bro. Ada seruannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu loh. Aku nggak bisa buka Coba pintu dulu, emang ya. coba dulu, tunjuk dulu penyembah apa itu, yang nyembah Mekah itu, tunjuk dulu. Yang nyembah Mekah itu tunjuk Ya, dulu. yang Ken, nyium Ken. batu itu Ini dia ajaran kayaknya yang malu-malu mengatakan ini loh. Tuhannya batu. Coba dulu open cam dulu. Tunjukkan dulu yang disembah batu itu loh, kubus itu kasihan loh. memang. Itu jelas loh. Labbaik Allahumma labbaik. shopping sama Kan gue. ada. Kok mesti Enggak, kamu gini ya, malu gini. gitu loh. Kacau Oke, Iya ya. kan gini, ada kawan-kawan. seruannya, ada Gini, hukumnya. gini. Kawan-kawan, Iya kan? Apanya kawan-kawan, begini? gini. Aduh, enggak. Saya Oh, bilang, silakan, ayo kita Bang kembali kita kembali lagi pembahasannya sesuai Alkitabiah ya. Ketika para nabi-nabi terdahulu mengambil batu menjadikan bait Allah, dia beribadah di sekeliling. Apakah kau meyakini bahwa mereka menyembah batu? Kalau ini batu, ini Tuhan Para batu. nabi-nabi terdahulu yang tertulis di kitab Anda.
Kalau sampai nunduk gini kan batu ini. Ini yang ngomong, Bukan tempat ini yang ngomong siapa ini? menyembah batu seperti kalian. Saya Alif. Mengelilingi batu. Ini nih nyium Lah, batu. iya memang bukan Sekarang menyembah Ali- batu kan? Ini nyium Oke, batu ini. Ken, tolong dulu kamu tunjukkan ya foto yang di Ka'bah. Saya mau tanya sama mereka, itu menyembah apa tidak? Biar kita buktikan. Dan ada ini seruannya. Ini nyium Ya? kaki batu. Kalau itu ada seruannya. Ini nyium kaki batu nih. Ayo, Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? tunjukkan Saya dulu nanya. itu yang ada gambar Mekah itu, yang sembah itu. Ale saya nanya Apa itu? ini nyium Itu apa nggak sih batu Ale? itu kan? Oh bukan batu ini. Itu nggak ada seruannya. Itu nggak ada seruannya. Oh ini salah Nggak ya? ada hukumnya. Kalau kalian Ini kan ada. Ini apa? Ini salah. Iya salah itu bagi saya. Iya karena nggak ada ajarannya. Tapi kalau kalian kan ada. Loh kok ketawa sih? Iya salah dong. Tapi kalau Ajaran- kalian kan ada ajarannya labbaik Allahumma labbaik. Ajaran tertua di Kan gereja ada. dia salahkan. Loh, kau yang salah itu Kok kau di ajaran mata tertua disalahkan? yang salah di Enggak, mata sekarang yang jelas menyembah batu, ajaran yang jelas tertua. menyembah kotak itu, kotak batu itu, kotak kubus itu jelas. ajaran mula-mula itu Jelas Katolik, itu. ajaran Katolik Jelas. itu ajaran mula-mula. Jelas kalau Ka'bah Pendatang itu baru bro, itu di sana kalian. menyembah. Yang Itu yang jelas bidat menyembah. dalam Kenapa kekristenan kamu itu malu? Ada kalian seruannya. Ale. Kalau di Yang benar-benar kekristenan itu menerapkan jelas ajaran nggak Kristen ada. Tuhan sebagai Tapi batu kalau itu kalian Katolik jelas, Ten. itu seluruh Islam. Justru Kok kalian seluruh tidak Islam sedunia mengakui? melakukan itu gitu loh. Kok nggak mengakui Kenapa kamu sih? mesti malu? Karena Islam seluruh dunia melakukan itu, mempertontonkan Iya. menyembah batu. Ka'bah. Ajaran gereja Kenapa mula-mula. kamu mesti malu? Ini Itu nggak ada ajaran. Yang ajaran Nggak itu ada ajaran. ada seruannya. Ini Apa itu ajaran seruannya? paling Labbaik mula-mula Allahumma ini. labbaik. Ini Ya ajaran kan? mula-mula. Coba. Ini Nggak ada ajaran seruannya. mula-mula. Kok kalian ada seruannya? Oke, buat Nggak ada semuanya seruannya. teman-teman yang Ini berada ajaran di mula-mula. rumah ini, Nggak ada seruannya. Ini dia Di ajaran mana mula-mula. sih? Nggak ada seruannya. Kalian itu tidak Protestan, tidak dia di neraka. Tangan Allah cium batu. Teman-teman tidak tidak mau Protestan, politik. muncul abad Jadi saya ke-16, sudah tidak mendapat dikenal. peringatan. Jadi untuk Tidak dikenal. teman-teman yang di atas di Komal dan teman-teman yang di bawah Kalian saya Ken jadi undur diri dulu. Selamat malam. Terima kasih.